Biasanya, jika seseorang mendapatkan hak ahli waris rumah beserta isinya dari salah satu anggota keluarga itu pasti bakalan seneng dan bahagia. Karena orang itu nggak perlu usaha buat nyicil atau beli rumah lagi, cukup renovasi ulang, jual barang yang sekiranya bisa dijual yang usang dan beli perabotan rumah baru sebagai pengganti yang lama. Tapi, hal-hal itu tidak seindah dari cerita pria yang bernama Jacob, yang dimana kisahnya ini diabadikan ke dalam bentuk video vlog di akun TikToknya yang bernama @theclowndoll5. Kisah ini dimulai pada suatu hari ketika ia mendapatkan kabar bahwa ia mendapatkan hak ahli waris berupa rumah tua beserta isinya yang dulunya ditinggali oleh kakek dan neneknya sebelum mereka meninggal. Jacob yang mengetahui hal itu senang dan langsung buru-buru untuk mengecek dan pindah ke rumah neneknya. Ketika Jacob sampai di depan rumahnya, Jacob merasa merinding karena keadaan rumahnya yang tua dengan lampu remang-remang yang ada di rumah itu, seolah-olah ada seseorang yang sedang menunggu di rumah itu. Tapi Jacob ini tetap berpikiran positif, bahwa ya namanya rumah tua dimanapun dan apapun bentuknya, pasti hawa dan auranya akan seperti rumahnya ini. Tanpa pikir panjang, Jacob pun melanjutkan room tour-nya sambil merekam kondisi keadaan rumah, menggunakan ponselnya dan menguploadnya di akun TikTok-nya. Seperti yang kalian lihat dari video Jacob ini, hampir di setiap ruangan rumahnya gelap karena lampu yang mati. Dan juga dapat diketahui kalau rumah ini seperti tidak terawat bertahun-tahun. Hal ini dapat kalian lihat pada lantai berdecit, debu yang menempel pada setiap furnitur rumah, dan cat dinding yang kusam serta terkelupas. Namun hal yang cukup aneh adalah ketika Jacob menemukan sebuah boneka tua yang ditemukan sedang duduk bersila di atas meja makan sambil menghadap ke arah pintu di mana Jacob akan masuk ke ruangan itu. Dari videonya dapat dipastikan bahwa Jacob mengenali boneka itu. Hal itu terlihat ketika Jacob memanggilnya Jeffrey dan mengatakan mungkin neneknya juga ingin mewarisi boneka itu beserta rumahnya. Finally got to the kitchen or the pantry. Pretty clean, not gonna lie. I really like the red. And there's some stuff still. Setelah melakukan pengecekan di setiap sudut ruangan, Jacob pun langsung tidur dan beristirahat di rumah itu. Some more clips of my house for anyone asking. Beberapa hari pertama semenjak Jacob tinggal di rumah neneknya, Jacob mengakui bahwa ia sering mengalami perasaan tidak enak dan mengalami hal supernatural di sekitarnya. Sayangnya tidak ada bukti video tentang hal ini, hingga pada suatu malam ia terbangun karena sesuatu. Berikut cuplikan videonya. I just heard knocking from the closet. Seperti yang kalian lihat pada video ini, ketika awal video, kepala Jeffrey menghadap lurus ke depan, sesuai dengan arah badannya menghadap. Namun, ketika Jacob memeriksa sesaat ruangan yang terhubung dengan kamarnya ini, kepala Jeffrey berpindah arah, menghadap ke arah Jacob berada. Belajar dari kesalahan sebelumnya, agar hal seperti sebelumnya tidak terjadi menimpanya, Jacob memindahkan Jeffrey ke ruangan lain, atau lebih tepatnya ke ruangan yang terletak di sebelah ruangan Jacob tidur. Tapi sayangnya, usahanya ini tidak membawa hasil yang baik. Berikut cuplikan videonya. I know you guys have been wondering what's going on with the creepy puppet, Jeffrey. And I just wanted to let you guys know what we've done. So after the last video,
I just wasn't comfortable with him in the same room as me, so I've placed him somewhere else. As you can see, move him to this room. It's pretty empty. I just want him in a separate room from me, and I don't want to feel like someone's watching me, you know? Anyways, that's what's going on with Jeffrey. Look guys, I'll keep you guys updated. I just heard banging. Seperti yang kalian lihat pada video sebelumnya, Jeffrey kali ini benar-benar menjahili Jacob. Hal ini terlihat dari kepalanya yang berpindah posisi, seolah-olah Jeffrey ingin menyapa dan memberitahu Jacob bahwa Jacob tidak sendirian di rumah ini. Jacob yang ketakutan akhirnya melakukan eksperimen untuk membuktikan apakah rumahnya ini berhantu atau Jeffrey lah yang berhantu. Hey guys. Eksperimen ini dilakukan dengan cara meletakkan Jeffrey semalaman di basement rumah Jacob sambil menghadap tembok, serta meletakkan sebuah kamera yang ia letakkan di atas mesin pemanas yang bergerak dengan tujuan agar kamera bisa menangkap semua hal yang ada di sekitar Jeffrey. Got a little workspace going on down here, but it gets pretty cold down here sometimes. You know, wanted to show you some of the cool things I found down here. But the coolest thing is this guy. Freaking cold down here, guys. So luckily I have this to keep me warm. And the best part is that it rotates around on a timer. So the whole area can be warm. But anyways, I've been reading some comments that you guys left me about your own paranormal experiences, and I gotta say, man, after last... Besok paginya, Jacob yang ingin mencoba mengecek hasil kameranya di basement, melihat bahwa ada pecahan lampu di sekitar Jeffrey. Jacob yang penasaran, akhirnya mengecek kameranya, dan inilah yang sebenarnya terjadi.
Seperti yang kalian lihat pada video sebelumnya, sebelum detik-detik lampu itu pecah, tangan Jeffrey sempat bergerak sedikit dan tertangkap oleh kamera. Melihat kejadian sebelumnya, Jacob tetap melakukan eksperimen kepada Jeffrey. Karena selain menjaga hal buruk jauh dari Jacob, Jacob juga merasa penasaran kepada boneka peninggalan neneknya ini. Beberapa kali eksperimen dilakukan, namun tidak banyak hal-hal aneh terjadi. Tapi meskipun begitu, Jacob tetap melakukan eksperimennya melalui pendekatan yang berbeda, hingga beberapa eksperimen ini menangkap beberapa hal yang janggal di sekitar Jeffrey. Berikut kumpulan video-videonya. Seperti yang kalian lihat pada video ini, terdapat ada bayangan seseorang atau sesuatu yang bergerak di belakang kamera ketika proses eksperimen ini dilakukan. Jadi begitulah kisah keseluruhan video terbaru yang telah kami kumpulkan sejak terakhir video ini dibuat, beserta penjelasan dan teori menurut analisa dan pengamatan kami pribadi. Silakan tuangkan pendapat kalian dan request di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like untuk konten kami yang kalian sukai, dan kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, serta support yang kalian berikan kepada kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.